Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik Ananda, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya meja dan kursi dirapikan dulu. Dan hal-hal yang tidak berkepentingan dengan pembelajaran hari ini silakan disimpan, dan hal-hal yang berkepentingan silakan dikeluarkan. Siapa ketua kelasnya? Pimpin doa. Ya, Karim, silakan pimpin doanya Karim. Amin. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan mengambil absen. Siapa yang namanya tersebut, silakan diangkat tangannya. Yang pertama Anissa, Bunga, Ulfa, Karim, Zehan. Alhamdulillah. Ada yang belum tersebut namanya? Tidak. Ibu harap untuk pembelajaran seterusnya kita seperti ini lengkap, dan semoga Allah selalu melindungi kita, menjaga kita, dan memberikan kesehatan untuk kita agar kita mampu ke sekolah, belajar di kelas ini seperti ini terus menerus. Amin. Baik anak-anak semua, ada yang masih ingat apa pembelajaran kita minggu lalu? Silakan diangkat tangannya. Ya, silakan Zehan. Ya, pembelajaran kita minggu lalu yaitu tentang makan dan minuman yang halal. Ada yang masih ingat apa pengertiannya? Silakan diangkat tangan. Ya, pembelajaran kita minggu lalu kan tentang makan dan minuman. Siapa yang masih ingat apa pengertiannya? Iya, silakan Ulfa. Ya, bagus sekali. Anak-anak Ibu semuanya masih ingat apa pembelajaran kita minggu lalu. Pembelajaran kita minggu lalu yaitu makan dan minuman yang halal. Makan dan minuman yang halal ini adalah makanan yang boleh untuk dimakan ataupun diminum karena ada ketentuan-ketentuan syariat Islam di dalamnya. Sampai di sini apakah Anda Ibu semuanya paham? Baik, kita lanjutkan untuk materi kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu Anda Ibu semua mengetahui apa itu pengertian dan dasar hukum makan dan minuman yang haram. Yang kedua, Anda Ibu semua mengetahui jenis-jenis makan dan minuman yang haram. Yang ketiga, Anda Ibu semua mampu mengemukakan makan dan minuman yang haram ditinjau dari aspek kesehatan dan sosial. Baik, kita masuk materi yang pertama, pengertian dan dasar hukum makan dan minuman yang haram. Pengertiannya yaitu makan dan minuman yang haram ini ialah makanan dan minuman yang tidak ada yang dikonsumsi karena ada nas dalam Al-Quran dan Sunnah, yang mana ada larangan untuk memakannya. Dan jika tidak ada larangan berarti halal untuk dimakan. Selanjutnya Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 172, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, makanlah rizki di antara rizki yang baik yang kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu benar-benar kepadanya dan kamu menyembahnya. Sampai di sini apakah Anda Ibu semuanya paham? Paham. Baik, kita lanjutkan materi yang kedua yaitu jenis makanan dan minuman yang haram. Jenis makanan minuman yang haram ini secara garis besar ada 3. Yang pertama haram li zatihi, yang kedua haram li ghairihi, yang ketiga makanan dan minuman yang diperoleh secara zalim. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu haram li zatihi, yang mana makanan dan minuman li zatihi ini adalah makanan dan minuman yang haram secara zatnya atau haram karena zatnya. Dalam bentuk ini terbagi menjadi 3. Yang pertama daging
babi. Secara keseluruhan, makanan dan minuman yang mengandung babi atau yang mengandung unsur babi itu adalah makanan yang haram untuk dikonsumsi. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan makanan dan minuman bagimu, yaitu bangkai, darah babi, dan hewan yang ketika disembelih tidak menyebut nama selain nama Allah. Sampai di sini apakah Anda paham? Ya, ada yang ingin ditanyakan? Iya, pertanyaannya sangat bagus ya. Maaf Ibu tadi lupa. Makanan yang dari dalil yang Ibu bacakan tadi yaitu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 173. Sampai di sini apakah Anda Ibu semuanya paham? Paham, kita lanjut yang kedua, yaitu darah. Yang mana darah yang mengalir pada manusia ataupun hewan itu haram untuk dimakan atau dikonsumsi, baik secara langsung ataupun secara sudah dicampur, karena itu akan menjadikan makanan itu atau nilai makanan itu menjadi najis, kotoran yang menjijikkan dan dapat mengganggu kesehatan seperti akal, pikiran, dan lain-lainnya. Lanjut kita masuk yang ketiga, yaitu khamar. Tahu apa itu khamar? Miras ya, minuman keras. Makanan dan minuman yang dapat menimbulkan mudaratnya dan merusak badan, akal, jiwa, moral, dan akidah ini adalah miras. Jadi miras itu haram untuk dikonsumsi. Sampai di sini apakah Anda Ibunya paham? Iya, alhamdulillah. Yang kedua kita masuk materi haram li ghairihi. Apa? Haram li ghairihi. Haram li ghairihi ini ialah makanan dan minuman haram menurut faktor eksternal, yang mana hukum makan dan minuman ini sendiri adalah halal tetapi dia berubah menjadi haram. Contohnya bangkai hewan, binatang yang mati karena tercekik, terjatuh, yang dipukuli sampai mati itu haram dimakan ataupun dikonsumsi, kecuali makan hewan tersebut sebelum dia mati, walaupun dia udah dipukul atau terjatuh, sebelum dia mati itu disembelih sesuai dengan ketentuan dan disembelih sesuai dengan yang disyariatkan dengan menyebut nama Allah. Satu lagi, makanan atau jenis hewan yang bisa dimakan di laut itu halal untuk dimakan walaupun tidak disembelih dengan ketentuan dan syariat Islam, yang mana ada dalilnya dihalalkan bagimu makan binatang lautan dan makanan yang berasal dari laut itu halal untuk dimakan. Sampai di sini apakah Anda dan Ibu semuanya paham? Kita lanjutkan ya, makanan haram li ghairihi ini. Yang keduanya itu semua makanan halal tercampur dengan najis, yang mana seperti madu, susu, minyak goreng, dan makanan yang tercampur dengan najis itu seperti kejatuhan cicak, kejatuhan tikus, kejatuhan tai cicak, tai tikus, itu sudah tergolong makanan haram li ghairihi, yang awalnya halal lalu tercampur dengan yang haram. Sampai di sini apakah Anda Ibu semuanya paham? Iya. Baik, kita lanjut materi yang ketiga. Materi yang ketiga ini mengemukakan makanan dan minuman yang halal dan haram ditinjau dari aspek kesehatan dan sosial. Siapa yang bisa menyebutkannya? Silakan angkat tangannya. Iya, silakan.
silakan kepada Anissa. Ya, bagus sekali. Selanjutnya siapa lagi yang menurut aspek kesehatan? Angkat tangannya. Ya, silakan kepada Zehan. Selanjutnya ada lagi yang ingin menambahkan? Iya, silakan kepada Ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini, mulai dari makanan dan minuman yang haram. Jadi anak-anak ibu semua, makanan yang dikonsumsi itu harus sesuai dengan adanya nas dalam Al-Quran. Bila tidak ada larangan berarti boleh dimakan atau halal untuk dimakan. Jika ada larangan berarti haram untuk dimakan. Jenis makanan dan minuman yang haram itu yang pertama haram lizatihi, haram li ghairihi, dan semua makanan halal yang tercampur dengan najis. Yang selanjutnya yaitu makanan dan minuman yang diperoleh dari cara yang zalim. Selanjutnya makanan yang ditinjau dari aspek kesehatan ataupun sosial, yaitu bagaimana makanan itu kita konsumsi, apakah sehat atau tidaknya, dan bagaimana cara memperoleh makanan dan minuman tersebut. Sampai di sini apakah Anda paham? Ya, silakan Anda buka buku halaman 172, silakan baca kembali, ulas kembali, dan kerjakan tugas pada halaman 178. Dan silakan kumpulkan minggu depan. Baik, siapa yang tahu apa pembelajaran kita untuk minggu depan? Ya, pembelajaran kita untuk minggu depan yaitu zakat. Ibu harap anak-anak semuanya membaca atau mengulas tentang pembelajaran untuk minggu lalu, dan akan kita bahas minggu lalu. Semoga pembelajaran hari ini dapat Anda terima dengan dan dapat Anda amalkan. Ibu harap Anda mampu membedakan, memisahkan antara makanan yang halal dan haram, dan Anda mampu mengetahui dari mana makanan tersebut didapatkan, bagaimana cara mendapatkan, dan bagaimana cara mengolahnya. Sampai di sini apakah Anda paham? Ya, jika masih ada yang diragukan silahkan ditanyakan. Semoga pembelajaran ini hari ini bermanfaat. Kita akhiri pembelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.